Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ambal atas waktunya untuk bertanya mengenai kedoliman. Maka di sini kita melihat dalam kondisi yang sekarang negara kita ini luar biasa krisis kedoliman. Mulai dari penguasa dan yang lain-lain ini sudah luar biasa Ustadz. Sehingga bahkan seolah-olah kematian pun itu dianggap Jadi bahkan mengenai kematian pun ini sudah sangat viral di media sosial. Itu pun ini kan merupakan suatu kedoliman sampai menumpahkan darah, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Akan tetapi kedoliman seperti ini sudah menjadi hal yang biasa di negeri kita Ustadz. Lalu yang menjadi pertanyaannya yaitu apakah kita Ustadz yang dimana kita tidak bisa berbuat apapun, yang dimana kita hanya berdiam diri, apakah kita ini termasuk orang-orang yang berbuat dolim, ataukah yang dimana kita sebagai rakyat biasa termasuk orang-orang yang didolimi sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa yang mustajab. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita hidup di zaman yang kezaliman itu dianggap biasa, ya. Apakah ketika kita hidup di zaman tersebut kita di bawah pemerintahan seperti itu kita juga termasuk zalim, ya. Jadi ketika kita dizalimi hak-hak kita oleh tadi mungkin penguasa dan yang lainnya, kita harus sadar diri bahwasanya ini adalah negara kita, rumah kita ingin menjadi lebih baik, ya. Maka manfaatkan doa mustajab itu untuk apa? Ya, kita manfaatkan doa mustajab kita ini untuk mendoakan kebaikan bagi para pemimpin kita, biar di kemudian hari ini generasi kita ini menjadi generasi yang lebih baik. Itu sikap optimis kita. Jangan sampai kemudian kita makin tadi memperburuk suasana, ya. Jangan sampai kita ini makin memperburuk keadaan, ya. Kenapa? Karena memang ya kita mungkin punya hak untuk tadi berdoa, ya. Tapi sebagai seorang muslim yang menginginkan keadaan yang lebih baik, maka manfaatkan doa mustajab kita sebagai orang yang dizalimi untuk mendoakan, ya, agar pemimpin-pemimpin kita ini mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih baik. Dan seorang mukmin itu tentrem. Kalau hak-hak kita ini diambil, insya Allah nanti kita akan dapatkan nanti di akhirat. Dan pemimpin-pemimpin ini nanti akan mempertanggungjawabkannya itu, ya, mempertanggungjawabkan ini kamu ambil kenapa ini. Semua akan terselesaikan, ya. La yadurrukum man dhalla idza taidaitum, ya. Jadi jaga diri kalian, tetaplah berbuat baik, jangan ikut menzalimi, jangan ikut tren. Kalau tren orang tidak bayar hutang, ya tetaplah kamu bayar hutang. Seorang muslim itu punya pendirian, ya, punya pendirian berbeda dengan yang lainnya, ya. Kita umat Islam punya ajaran tersendiri yang baik, ya. Tidak ngikut dengan perkembangan zaman.
Kalau zamannya buruk, kita akan tetap dengan ajaran kita Islami, ya. Jadi la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau engkau sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, orang lain yang tersesat di sekitar kamu itu tidak akan membahayakan kamu. Kamu akan tentram dengan ajaranmu, ya, dengan Islam kita ini, ya. Maka seperti itu. Maka solusinya adalah kita tadi tetap dengan keyakinan kita, dengan Islam yang mengajarkan selalu menyuruh kita berbuat baik dan baik. Kemudian kita ngerjakan yang lebih baik, ya, maksudnya adalah ketika kita dizalimi seperti itu, kita manfaatkan doa mustajab kita yang dizalimi ini untuk kebaikan. Nah, itu orang yang super. Kalau orang yang biasa, saya dizalimi, tak manfaatkan doaku ini, itu yang biasa. Tapi kalau super, ya, orang menjadi wali, ya, wali itu seperti itu. Diberikan, diburuki orang, dia balik. Nah, jadi kalau kita ini merasa terdolimi di negeri ini, mari kita manfaatkan doa mustajab kita yang didolimi ini untuk kebaikan, berdoa untuk kebaikan negeri ini, agar orang-orang yang mendapatkan amanat ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga generasi ke depan ini menjadi generasi yang lebih baik lagi. Demikian.